Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas gereja, yaitu tugas menguduskan atau liturgia, tugas gereja mewartakan atau kerigma, tugas gereja yang memberi kesaksian atau martiria, dan tugas gereja yang melayani diakonia, dan tugas gereja yang terakhir itu membina persekutuan atau koinonia. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, gereja yang menguduskan, tugas gereja yang menguduskan. Nah, kita akan lihat secara umum bentuk-bentuk pengudusan yang pokok dalam gereja Katolik, yaitu pertama dalam bentuk doa pribadi, lalu kemudian ibadat. Nah, ibadat di sini nanti kita jelaskan lagi. Lalu bentuk yang kedua itu dalam bentuk sakramen, pengudusan dalam bentuk sakramen-sakramen, dan yang ketiga pengudusan dalam bentuk sakramentali dan devosi. Baik, mengawali pembahasan pemahaman kita tentang sifat gereja yang menguduskan, tugas gereja yang menguduskan di sini adalah pertama-tama kita lihat tentang ada cerita di Amerika, ada seorang mahasiswi dari India, dia berjalan-jalan dan masuk ke gereja. Lalu dia banyak menanyakan tentang kegiatan gereja di situ, bahwa orang berkumpul lebih banyak pada waktu hari Minggu saja. Jadi orang Kristen ke gereja lebih banyak hanya pada waktu hari Minggu saja, padahal bangunannya begitu indah. Lalu dia mengatakan bahwa ternyata gereja ini begitu indah, tetapi ternyata orang yang datang berdoa terbatas hanya di hari Minggu saja. Tidak seperti kami di India, orang ke kuil setiap matahari terbit dan setiap matahari terbenam. Begitu pula dengan teman-teman yang Muslim, mereka juga ke gereja setiap matahari terbit dan setiap matahari terbenam. Mereka menemukan diri mereka di masjid. Dan demikian dia mau mengatakan kepada kita, mana mungkin kamu mau meyakinkan kami tentang agamamu, padahal kamu juga jarang untuk berdoa, jarang ke gereja, hanya seminggu sekali. Padahal kami menemui Tuhan itu dalam sehari bisa 2 kali, di pagi dan di sore hari. Baik, itu hanya cerita ilustrasi. Kita lanjutkan dengan doa dan ibadat. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja yang menguduskan umatnya dan umat manusia. Gereja bertekun dalam doa memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, suci, dan berkenan kepada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan dengan caranya khas masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Imamat umum melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen, memberi kesaksian hidup, puasa, serta melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Imamat umum ini dilaksanakan oleh kita semua yang sudah dibaptis. Sedangkan imam jabatan adalah bentuk memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen-sakramen, dan imamat jabatan ini hanya khusus kepada mereka yang menjadi hierarki, mulai dari diakon, para imam, dan uskup. Pertama kita lihat doa yang biasa. Arti doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman pribadi yang bersama-sama. Dalam berbicara dengan dialog ini kita dituntut lebih mendengar daripada berbicara, sebab firman Tuhan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Fungsi doa yaitu mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta kepada Tuhan, memberi kita dimensi baru hidup dan karya kita, dan mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolik. Doa resmi gereja disebut ibadah atau liturgi. Liturgi merupakan perayaan iman. Dalam liturgi doa menjadi penuh bila semua yang hadir dapat bertemu dengan Tuhan dalam doa bersama. Dengan demikian terjadi apa yang dikatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tentang doa resmi di sini dalam liturgi itu dibicarakan dalam Sacrosanctum Concilium artikel 42. Nanti kalian cari sendiri dokumen tersebut. Lalu kemudian yang menguduskan berikutnya dalam bentuk sakramen-sakramen gereja. Doa dan ibadah liturgi sebagai sarana pengudusan umat dalam kesatuan dengan Kristus berlaku secara istimewa untuk upacara-upacara liturgi yang disebut dengan sakramen.
Boleh dikatakan 7 sakramen merupakan liturgi dalam arti yang paling penuh. Sakramen gereja Katolik mengungkapkan atau melambangkan karya penyelamatan Allah. Arti dan makna sakramen. Sakramen adalah lambang atau simbol. Sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan, dan sakramen meningkatkan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Ada 7 sakramen: permandian, penguatan, taubat, ekaristi, perminyakan orang sakit, pernikahan, dan imamat. Tugas kalian adalah bagaimana menghubungkan 7 sakramen ini dengan tugas, yaitu tugas gereja yang menguduskan. Lalu kemudian tentang sakramentali dan devosi. Sakramentali dan devosi merupakan bentuk atau kegiatan lain dari bentuk kegiatan pengudusan dalam gereja. Setelah sakramen ada sakramentali atau pengudusan dalam bentuk lain. Kita lihat sakramentali adalah bentuk pengudusan di luar 7 sakramen, sedangkan devosi atau penghormatan adalah bentuk-bentuk penghormatan kepada atau kebaktian khusus kepada orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus atau kepada orang kudus. Jadi pertama sakramentali, aneka sakramentali kita akan lihat pertama pemberkatan, yaitu pemberkatan orang atau benda rohani, tempat, makanan, pemberkatan ibu hamil, pabrik, mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sakramental yang kedua adalah pemberkatan dalam arti tabisan rendah, yakni tabisan orang, benda, misalnya tabisan lektor, akolit, tabisan basilika, gereja, dan lain sebagainya. Lalu terakhir adalah devosi, penghormatan kepada rahasia, atau boleh katakan devosi adalah penghormatan, dan penghormatan yang pertama-tama adalah penghormatan kepada rahasia kehidupan Yesus, misalnya penghormatan kepada sengsara Yesus, penghormatan kepada hati Yesus, dan lain-lain, atau kepada kanak-kanak Yesus. Seperti teman-teman kita di gereja di Filipina, mereka lebih fokus penghormatan kepada kanak-kanak Yesus, atau ini disebut dengan El Nino. Lalu penghormatan kepada Santo Santa, terutama Santa Maria, dan lain-lain. Demikian pembahasan kita tentang tugas gereja yang menguduskan dalam bentuk doa pribadi, doa resmi gereja seperti ekaristi, sakramen, sakramentali, dan devosi. Sampai ketemu lagi di pelajaran agama berikutnya. Terima kasih.